الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Terima sekalian puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Taala wa Taala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dalamnya, sehingga Allah pun akan menambahkan kepada kita juga nikmat-nikmat yang lainnya. Para ibu sekalian, syariat Islam adalah merupakan syariat yang sempurna, di mana apa yang menjadi kesempurnaan syariat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kehidupan manusia seluruhnya, dari mulai adalah manusia hidup hingga ketika manusia adalah mati dan menemui ajalnya. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba untuk membaca sedikit dan memahami sedikit terkait dengan fiqhul mawarith atau fikih waris, di mana seseorang di dalam kehidupan dunia tadi, ketika dia adalah meninggal dunia, maka apa yang dimilikinya adalah berpindah kepada orang-orang yang berada dekat dengannya. Itulah yang kita kenal mungkin dengan istilah waris. Sementara Islam sebagai agama yang mulia tidak membiarkan hukum masalah waris ini diserahkan kepada setiap kita, karena kecenderungan manusia dengan yang namanya harta adalah ingin mendapatkan sesuatu yang lebih ketimbang apa yang menjadi hak dan bagiannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan kepada kita dalam hadis, di mana kata Rasul, ta'allamu al-fara'idha. Kata Rasul, belajarlah kalian ilmu al-fara'id, ilmu tentang bagaimana waris tersebut diatur dan dibagikan. Kemudian kata Rasul, wa'allimuha an-nas, dan ajarkanlah ilmu tersebut kepada orang. Kenapa? Karena kata Rasul, fa inni mru'un maqbudun, sesungguhnya aku ini adalah orang yang juga akan mati. Wa inna hadzal ilma sayubab, begitu pula ilmu ini juga akan ditarik dan dicabut dari permukaan bumi. Kemudian kata Allah, wa tadhamul fitan, kemudian nanti akan muncul fitnah, hatta yahtalifal itnani fil faridah, sehingga ada dua orang yang bertengkar dalam urusan waris, fala yajidani man yafsilu bainahuma, sehingga tidak ada di antara dua orang tadi yang bisa mengerainya. Ini merupakan bagian daripada hadis Nabi yang mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya ilmu tersebut. Kemudian di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan aba'ukum wa abna'ukum, orang-orang tua kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a,
kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang akan lebih mendekat kepada kamu atau untuk kamu memberikan manfaat. Fariidatan minallah. Ini merupakan satu ketentuan dari Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para jemaah sekalian, kalau kita bicara tentang waris, sesungguhnya Al-Quran telah memberikan kepada kita petunjuk. Petunjuk hukum waris dalam Al-Quran tidak dalam banyak ayat. Allah hanya menyebutkan pertama di dalam ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa. Kemudian ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa. Dan kemudian ayat yang ke-176 dari surah An-Nisa. Jadi kalau mungkin para jemaah adalah ingin memahami secara umum tentang ilmu waris, maka fahamilah 3 ayat tadi. Ayat yang pertama adalah ayat yang ke-11, kemudian yang kedua ayat ke-12, yang ketiga adalah ayat yang ke-176, semuanya di dalam surah An-Nisa. Para jemaah sekalian, tentu kalau kita membaca surah An-Nisa, tentu kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita muqaddimah sebelum ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari mulai ayat yang ke-7 di surah An-Nisa, kata Allah, lirrijali nasibum mimma tarakal walidan. Kata Allah, lirrijal, bagi orang laki-laki, nasibun, mereka punya bagian, mimma tarakal walidan, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Jadi kalau ada katakan seorang ayah atau seorang ibu, sementara sang ayah dan ibu tadi memiliki seorang anak, maka kata Allah, lirijali nasibum mimma tarakal walidan. Seorang laki-laki itu memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wa aqrabun, dan juga yang ditinggalkan oleh kerabat. Artinya seseorang itu bisa mendapatkan waris dari orang tuanya langsung, ayah dan ibunya. Boleh juga dia mendapatkan waris dari kerabat, dari paman dan dari bibi, bisa dia mendapatkannya. Karena paman dan bibi itu bagian daripada kerabat orang tersebut. Sebagaimana kata Allah, walin-nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu pula kaum wanita, perempuan, mereka juga bisa mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka dan juga kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, di mana apa yang didapatkan oleh mereka itu ada terkadang sedikit, terkadang juga bisa banyak, bergantung kepada kondisi. Nasiban mafruḍa, itu sebagai bagian yang telah Allah tentukan. Jadi urusan waris ini Allah Subhanahu wa taala mengatur secara rinci, mengatur secara detail. Adalah kenapa? Karena tadi saya katakan di awal bahwa kecenderungan manusia untuk bicara masalah harta dan bagiannya, cenderung mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dan mungkin banyak. Maka untuk menghindari apa yang menjadi kezaliman yang mungkin terjadi di antara si A dan si B, padahal mereka sama-sama adalah bersaudara, maka Allah Subhanahu wa taala menguraikan secara rinci. Para jemaah sekalian, kemudian kata Allah di ayat yang ke-8-nya, Allah memberikan tuntunan, wa idza hadaral qismata ulul qurba, apabila ada
yang hadir. Kapan? Al-qismata, tatkala adalah suatu keluarga sedang membagikan hukum waris tadi. Wa idza hadara qismata, apabila ada yang hadir ketika terjadi pembagian waris tersebut, siapa yang hadir? Ulul qurba, kerabat dekat. Kemudian apa kata Allah? Wal yatama, dan juga mungkin ada yang hadir di situ anak-anak yatim. Wal masakin, dan mungkin juga ada orang miskin yang hadir ketika tahu kok si fulan harus meninggal. Mungkin dia merasa adalah bagian daripada orang yang kenal dengan sang orang yang wafat tadi, maka mungkin dia hadir ketika acara tersebut, ya kan? Ingin mendengar, mungkin ingin mengetahui, ingin apa sebenarnya. Maka kata Allah, apabila dalam pembagian waris tersebut ada hadir kerabat, ada hadir anak yatim, ada hadir orang-orang miskin, apa kata Allah? Farzuquhum minhu, maka hendaklah mereka diberikan bagian dari waris tersebut. Artinya bukan bagian yang tertentu, namun berilah mereka sebagian dari apa yang akan kita bagi tadi. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Artinya jangan lalu kita mungkin berkata kepada mereka perkataan yang menyakitkan. Apa yang terjadi? Udah dia. Jangan. Kita hendaknya adalah berkata dengan mereka ini adalah perkataan yang mulia. Karena boleh jadi ada kerabat kita yang sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan bagian waris, tapi dia kerabat kita, paman dan bibi kita. Dia adalah tidak akan dapat waris secara aturan yang akan kita tentukan nanti, tapi dia kerabat kita, paman bibi kita. Maka ketika mereka hadir di situ, jangan kita berkata yang tidak baik. Berkatalah dengan perkataan yang mulia. Kalau memang kita mungkin merasa bahwa memang itu kerabat kita yang dahulu juga baik dengan orang tua kita yang wafat, alangkah indahnya kata Allah, farzuquhum minhu, hendaklah bagi rizki kepada mereka bagian daripada harta tersebut. Para sekalian, ini bagian daripada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah membicarakan ayat waris di ayat yang ke-11 dan ke-12. Kita lanjutkan berikutnya kata Allah di ayat yang ke-9-nya, wal yakhsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya adalah kita khawatir akan apa? Lau taraku, kalau saja mereka itu meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan bi'afa, yaitu keturunan-keturunan yang lemah. Khafu alaihim, hendaklah kita khawatir terhadap mereka. Falyattaqullaha, dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang baik. Artinya bahwa ayat yang ke-9 ini ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaknya kita sebagai orang yang hidup, kalaupun kita akan wafat, hendaknya jangan sampai kita itu tidak meninggalkan sedikit pun apa yang menjadi harta untuk mereka. Sehingga diterangkan dalam hadis, pernah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau ingin apa? Ingin bersedekah dengan harta yang dimilikinya. Dia ketika itu dalam keadaan sakit, sementara beliau termasuk orang yang punya. Kata beliau, ya Rasulullah,
jami'i mali. Apakah boleh ya Rasul aku bersedekah dengan hartaku, 2/3 dari hartaku? Kata Rasul, tidak. Kemudian, bolehkah ya Rasul aku bersedekah dengan hartaku adalah separuh? Rasul melihat bahwa saat Nabi Muhammad sudah akan wafat dengan sakit yang dirasakan dan dideritanya. Sudah ada isyarat akan kematian menjemputnya, walaupun tidak tahu kapan terjadinya. Tapi beliau ingin bersedekah dengan harta yang dimilikinya 2/3, kata Rasul tidak. Kemudian separuh ya Rasul. Bersedekah itu merupakan bagian yang luar biasa, amalan yang memang akan menjadi nilai untuk kita, dan itulah yang akan menjadi harta kita sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin 2/3, kata Rasul tidak. Separuh ya Rasul, kata Rasul tidak. Kemudian kata dia, 1/3 ya Rasul. Bagaimana kalau aku berinfak dengan hartaku ini 1/3 ya Rasul? Kata Rasul ada fatulutu wa tulutu kalian. Kalau 1/3 ya boleh. 1/3 pun itu sudah banyak. Kenapa? Karena kata Rasul, sesungguhnya kalau engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, lalu mereka meminta-minta kepada orang lain. Jadi tidak boleh ada seorang ayah, seorang ibu ketika mungkin dia memiliki harta, lalu mungkin katakan melihat anak-anaknya nih kurang perhatian dengan dirinya ketika mereka hidup, maka mungkin adalah sang ayah dan ibu tadi ingin mewasiatkan atau ingin menginfakkan 2/3, separuh dari hartanya. Kata Rasul tidak boleh. Kalaupun dia mau berinfak dengan harta yang dimilikinya sebelum dia wafat, itu adalah dibolehkannya hanya 1/3. Kenapa? Karena anak keturunannya adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta tadi, dan hendaknya mereka tidak ditinggalkan dalam keadaan miskin, dan akhirnya mereka menjadi orang yang meminta-minta. Perhatikan sekalian, ini bagian daripada petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana seseorang di dalam kehidupan ketika memang adalah dia memiliki harta. Perhatikan sekalian, kemudian Allah mengisyaratkan di ayat yang ke-10-nya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dzulman, dengan zalim. Kan seorang anak ketika dia belum balik, sementara ayahnya wafat, maka dikatakan dia yatim. Ketika orang mungkin sudah dewasa, sementara orang tuanya wafat, maka harta itu kan akan menjadi hak ahli warisnya atau anaknya yang sudah dewasa. Sementara terkadang kita menjumpai sang ayah wafat, sementara anaknya belum dewasa, masih kategori belum balik, sehingga ketika ayahnya wafat dikatakan dia sebagai yatim. Sementara terkadang ada orang yang memanfaatkan kondisi yatim tadi dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tadinya mungkin gak peduli, ketika tahu ayahnya wafat, duitnya banyak, harta warisannya banyak, udah nggak apa-apa, saya asuh, begitu. Kan boleh jadi terjadi begitu. Maka kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Allah memberikan peringatan orang-orang yang memakan harta yatim dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang itu adalah orang yang memakan dan memasukkan ke dalam perut mereka adalah api. Wa sayaslawna sa'ira.
dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi sebelum Allah menjelaskan ayat ke-11 dan 12 tentang hukum waris, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita muqaddimah, pendahuluan terkait dengan apa yang menjadi petunjuk Islam dalam masalah waris tersebut. Para jemaah sekalian, tadi saya katakan di awal bahwa sesungguhnya kalau kita bicara masalah waris, ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waris sesungguhnya yaitu di ayat yang ke-11, 12 dan 176 surah An-Nisa. Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-11 surah An-Nisa, kata Allah, yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepada siapa? Kepada kita semua. Fi auladikum, tentang anak-anak kita. Ketika kita memiliki anak, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan, telah memerintahkan, telah membuat aturan untuk mereka itu. Apa kata Allah? Lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Untuk adalah laki-laki bagiannya 2 daripada anak perempuan. Jadi ini adalah kaidah yang utama dan pertama. Jadi untuk adalah masalah waris, maka Islam menetapkan bahwa yang pertama kaidah dasarnya adalah laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan mendapat 1 bagian. Ini harus dipahami oleh kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika berada di zaman sekarang ini, mereka ada berpikir dengan pemikiran yang ingin menyamakan antara laki-laki dengan wanita. Islam ada menyamakan laki dan wanita dalam beberapa posisi, ya. Namun Islam juga ada memberikan perbedaan antara laki-laki dengan wanita dalam posisi waris. Islam memberikan adalah kesamaan antara laki dan perempuan dalam masalah beramal. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia orang yang mukmin. Jadi untuk amal saleh Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan laki dan perempuan. Dua-duanya punya kesempatan yang sama. Kata Allah, siapa saja yang beramal saleh dari laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sementara dia beriman, kata Allah apa? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka orang tadi dengan iman dan amal salehnya, kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dalam kehidupan dunia. Wa lanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan yang lebih baik untuk mereka dari apa yang mereka lakukan di akhirat nanti. Jadi urusan untuk amal saleh laki perempuan Allah tidak membedakan. Laki sholat, perempuan sholat. Walaupun ada perbedaan-perbedaan tertentu terkait dengan amal saleh tadi dalam rinciannya, iya. Lelaki sholat adalah berjamaah, mendapat nilai adalah 27 kali lipat. Sementara untuk kaum wanita yang terbaik adalah sholat bukan dengan berjamaah di masjid, tapi adalah mereka sholat di rumah mereka masing-masing. Jadi beda untuk hal tersebut. Ada rincian yang membedakan dalam beberapa bagiannya. Namun secara umum dalam beramal saleh dan masalah amal saleh ini, Islam menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun dikatakan tadi ada beberapa beda dalam posisi tertentu. Urusan waris secara umum Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Untuk
untuk laki-laki adalah 2 bagian daripada bagian wanita. Perjemaah sekalian, yang perlu kita pahami adalah terkait dengan masalah waris ini, bahwa seseorang itu ketika dia hidup, maka yang jelas orang itu ketika dia hidup dia memiliki orang tua, ayah dan ibu. Itu pasti. Sementara ketika dia hidup, juga kemungkinan dia juga punya anak. Artinya bahwa seseorang ini ketika dia berada di tengah, dia punya ayah dan ibu, sementara dia juga mungkin punya anak keturunan. Maka yang namanya hukum waris ini adalah akan dibagikan kepada siapa? Dibagikan kepada orang yang di atasnya dan orang yang di bawahnya. 2 kelompok ini, ayah dan ibu, serta anak kita yang laki dan perempuan, mereka tidak bisa terhalangi sedikit pun dari yang namanya waris. Itu kaidah dasarnya. Kecuali adalah sang anak tadi atau sang ayah orang tua tersebut menjadi pelaku kejahatan. Apa? Melakukan pembunuhan terhadap orang yang wafat. Katakan si A. Si A ini adalah diketahui oleh ayahnya bahwa bisnisnya bagus, luar biasa, ya kan? Sementara adalah ayahnya ini merasa, katakan misalnya, adalah ingin dengan hartanya tadi, maka kemudian melakukan tipu daya sehingga anaknya wafat dengan sebab katakan racun yang diberikan oleh sang ayah tersebut, sehingga adalah diharapkan dengannya dia mendapatkan waris dari anak tadi. Maka dengan begitu adalah secara hukum sang ayah tadi tidak berhak mendapat waris. Kenapa? Karena dia menjadi pembunuh. Begitu pula katakan seorang anak, dia lihat ayahnya nih adalah sudah tua tapi belum mati juga. Tapi apa? Hartanya banyak. Sementara sang anak ini sudah merasa kayaknya ingin mendapatkan harta tersebut. Ya. Kapan bapak? Maka mungkin dia melakukan tipu daya sehingga akhirnya sang ayah wafat, baik dengan cara yang halus ataupun kasar. Maka ketika itu terbukti, maka sang anak tadi tidak berhak untuk mendapatkan waris. Pertama sekalian, jadi kaidah dasarnya bahwa sesungguhnya ketika ada seorang wafat, yang namanya bagian atas disebut namanya aslu. Itu adalah pasti dapat. Begitu pula yang namanya faraun. Faraun itu adalah bagian yang ke bawah, yaitu anak. Itu pasti dapat. Ini tidak bisa terhalangi, karena nanti di dalam ilmu waris itu ada orang-orang yang terhalangi. Siapa misalnya orang yang terhalangi? Yang terhalangi misalnya adalah seorang kakek. Seorang kakek mungkin gak masih hidup tatkala cucunya wafat. Mungkin gak? Bisa terjadi kan? Bisa terjadi sang kakeknya umurnya sampai 80, sementara anaknya adalah sudah umur 50, cucunya umur 30. Sementara ketika umur 30 adalah sang cucu wafat. Sang kakek dapat tidak? Sang kakek tidak dapat kalau ayah masih ada. Jadi ibarat kita, ini saya Pak, ini adalah orang, ini orang. Ketika ada saya wafat, maka yang akan mendapatkan itu orang yang paling dekat. Yang jauh, ya bahasa mungkin gampangnya, ya kalah cepat lah. Kalah dekat dengan yang ini. Jadi seorang kakek bisa terhalangi oleh siapa? Oleh ayah. Ketika katakan si anak ini wafat, sementara ayahnya sudah wafat lebih dahulu, sementara kakek masih hidup, ada?
wafat. Sang ayah wafat tahun 2000. Si anak ini adalah wafat tahun 2002. Sementara kakeknya masih hidup. Maka ketika adalah sang ayah sudah wafat lebih dahulu, sang kakek adalah berhak mendapatkan waris dari anak tersebut dan cucunya tadi. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi. Sang ayah tidak ada. Teman sekalian, begitu pula terkait dengan ke bawah. Bagaimana? Sang cucu adalah akan terhalangi oleh siapa? Oleh sang anak. Ketika ada sang kakek wafat, sementara dia punya anak, dia punya cucu, maka cucunya tidak akan mendapat waris dari kakek tersebut kalau sang bapak masih ada. Tapi ketika ada sang bapak sudah tidak ada, wafat lebih dahulu, maka sang cucu mendapatkan waris dari kakeknya. Jadi ini bagian daripada yang harus kita pahami. Jadi kaidah dasarnya pertama tadi bagian adalah laki dan perempuan 2:1. Kemudian yang kedua kaidahnya bahwa bagian yang ke atas ini pasti akan dapat. Begitu pula bagian yang ke bawah pasti akan dapat. Makanya Allah katakan dalam ayat tadi apa? Fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk anak-anak kalian tersebut lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk anak-anak tersebut yang laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ketika seorang katakan wafat, sementara dia punya anak adalah 5, 5-5-nya laki, maka harta tersebut untuk mereka dibagi untuk 5 orang. Sementara ketika adalah mereka anak-anak tersebut 5, tapi 5 itu adalah 2 laki-laki, 3 perempuan, maka harta mereka itu akan dibagi menjadi 7. Kenapa? Karena yang 2 laki-laki mendapat 2 bagian jadi 4, kemudian yang perempuan 3, 1 bagian jadi 7. Itu adalah cara pembagian yang harus kita pahami terkait dengan kaidah ayat lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ketika kita punya anak adalah laki dan perempuan, Ustaz, anak saya cuma 2, tapi laki perempuan, maka harta dibagi menjadi 3 untuk mereka. Itu laki-laki dapat 2 bagian, sang perempuannya dapat 1 bagian. Mungkin tadi ada orang yang berpikir, Ustaz, kenapa dibeda-bedakan? Kan mereka sama-sama anak saya, lahir dari adalah keturunan saya, ibunya adalah juga si fulana, bapaknya adalah saya. Kenapa harus dibedakan? Tentu adalah kita harus memahami bahwa untuk hukum waris ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukannya. Tentu banyak hikmahnya. Yang zahir begini. Kita bisa bayangkan ada seorang anak tadi yang laki dan perempuan. Zahir begini. Kita katakan anak laki ketika nanti adalah dia dewasa, dia di antara yang akan dilakukan dia akan menikah. Sementara ketika kita juga punya anak perempuan pun juga akan menikah. Sekarang ketika kita punya anak laki yang akan menikah, pernikahan tersebut siapa yang nanti? Diri. Maka gambarannya kata para ulama, apa yang didapatkan 2 kali lipat dari saudaranya yang perempuan tadi, dia gunakan untuk acara nikah segala macam terkait dengan mahar dan seterusnya. Sementara sang anak perempuan yang tadi ada 1 bagian, dia ketika nikah tidak mengeluarkan apa-apa, justru ada orang yang memberikan kepada dia mahar, yaitu calon suaminya. Sehingga kalau kita mungkin berhitung secara global saja, itu akan menjadi sesuatu yang mungkin mirip bahkan. Sementara ketika adalah sang ayah tadi wafat, ada anak laki-laki itu menanggung kehidupan keluarganya. Sementara ketika adalah dia anak perempuan, dia ditanggung oleh suaminya.
Kan tadi kita anak laki-laki, ya. Kita dapat 2 bagian. Sementara adik kita yang perempuan dapat 1 bagian. Kita dapat 50 juta, dia dapat 25 juta. Apa yang kita dapat 25 juta mungkin akan sebentar habis. Untuk apa? Anak mau kuliah, ini butuh itu. Sementara si perempuan tadi yang dapat 25 juta, dia utuh. Kenapa? Karena ada suaminya yang nanggung. Duit ini sudah habis adalah untuk A, untuk B tinggal 25, itu sudah butuh 25. Kenapa? Karena dia memang bukan kewajiban seorang perempuan untuk berinfak A dan B, tapi dia adalah diberikan apa oleh suaminya. Itu mungkin gambaran yang bisa kita gambarkan kenapa adalah laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Teman-teman sekalian, kata Allah berikutnya setelah Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain, kata Allah fa in kunna nisaan, apabila ternyata anak-anak yang ditinggal wafat oleh sang ayahnya tadi itu mereka semua perempuan. Kita punya anak kan kadang-kadang ada yang sudah 3, semua perempuan. Allah kasih lagi rezeki kita anak perempuan lagi. Kemudian dikasih lagi yang kelima, masih perempuan. Terjadi nggak kayak gitu? Terjadi. Ada yang 1 laki, 2 laki, 3 laki, 4 laki, 5 laki. Belum perempuan. Ada nggak? Itu tentu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, fa in kunna nisaan, jika adalah anak-anak yang menjadi ahli waris ini ternyata mereka semua perempuan. Berapa orang mereka? Fawqat nataini, mereka jumlahnya 2 dan lebih. Bagaimana? Apakah harta lalu semua berpindah kepada perempuan-perempuan tersebut? Kata Allah adalah falahunna turutha ma tara. Mereka ini, perempuan-perempuan ini hanya mendapatkan 2/3 dari harta. 2/3 dari harta. Nggak bisa anak perempuan itu menghabiskan harta. Nggak bisa. Dia hanya dapat 2/3. Jadi kalau katakan misalnya seorang wafat, ada istri, ya, kemudian ada anak perempuan 3, maka sang istri, nanti kita akan baca di ayat yang ke-22, di ayat yang ke-12, bahwa seorang istri itu, kalau adalah sang suami tadi itu punya anak dari dirinya, maka sang istri tersebut hanya dapat 1/8 dari harta. Kemudian sang anak perempuan yang tadi 3 orang, mereka hanya mendapat 2/3 dari harta. Sekarang 2/3 ini ada 1/8, berarti ketemu di 24. Ini boleh diperhatikan ini. Karena ilmu itu harus jalan matematikannya. Kalau orang nggak bisa matematika dan nggak bisa, nanti itu harus jadi salah. Jadi 1/8 adalah dengan 2/3 ketemu di 24. Maka 1/8 adalah berarti 3 ya kan, per 24. Sementara adalah 2/3 adalah 16/24. 16 tambah 3 berarti adalah 19. Berarti harta itu baru 19/24 yang terbagi. Yang 5 kemana? Nah, 5 ini adalah nanti bisa didapatkan oleh siapa? Oleh misalnya kalau sang bapak tadi punya adik, si paman. Paman dapat. Kenapa? Karena tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, paman minggir. Jadi anak laki-laki tua. Kalau sudah ada anak laki-laki, itu yang namanya kiri kanan minggir. Kanan bibi, paman bibi tidak ada. Tapi ketika tidak ada adalah anak laki-laki, sang paman dan bibi bisa dapat. Saudara dari ayah itu tidak dapat. Tapi
tadi kalau misalnya itu bagian situ tadi 5/24, sementara di sana ada perempuan misalnya adalah 3, bibinya 3 perempuan, pamannya 1 laki, pas sudah. Yang lakinya berdua bagian, yang perempuan 1 bagian, 1/24 3 orang. Kemudian adalah yang 2/24 untuk pamannya 1 orang. Kemudian tadi ibunya adalah 3/24, sementara ada anak-anaknya tadi mendapat 16/20. Begitu. Tentu ada ini yang kita memahaminya secara dalil. Sekarang sih kalau kita mungkin mau adalah belajar tentang ilmu waris yang akan mungkin rinci, ya tentu bagus. Kalau kita mungkin sekedar ingin ada tahu hasil baginya, gampang, banyak aplikasi. Bapak tinggal ada siapa ahli waris. Nah, kita harus memahami siapa yang dikatakan ahli waris, harus tahu. Karena nggak semua adalah orang-orang dekat dengan kita menjadi ahli waris, enggak. Kita punya adalah sepupu, anak paman, di ahli waris. Kita harus tahu apakah dia lakukan secara hukum adalah dia masuk kategori ahli waris. Tapi nanti kapan dia bisa menjadi pewaris? Dari segi dia ahli waris, iya ahli waris. Tapi tadi katakan kalau sudah ada anak, maka bagian kiri dan kanan itu adalah biasanya terhalang. Terutama kalau ada anak laki-laki. Para sekalian, tentu ini kita bicara ada hukum secara umum dulu tentang masalah waris, karena memang kalau kita bicara hukum waris ya pelajarannya panjang. Tapi minimal dengan apa yang kita berikan seperti ini, jamaah mengerti bahwa sesungguhnya waris itu Allah atur sedemikian rupa. Kemudian kata Allah, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau ternyata yang menjadi ahli waris itu anak perempuan tunggal. Si bapak ini punya anak perempuan baru 1. Apakah dia menghabiskan harta? Tidak. Dia hanya mendapatkan separuh dari harta. Sang ibunya tadi dapat berapa? 1/8. Berarti adalah harta masih ada, ya kan, lebih. Jadi ini adalah dapat 4/8, itu 1/8, berarti ada 3/8. 3/8 kemana tadi? Untuk orang-orang tertentu yang memang mungkin dia menjadi menjadi ahli waris. Kenapa? Karena tidak ada anak laki-laki. Ya, paling mas sekarang ini bagian daripada adalah fikih waris yang mungkin perlu kita pahami adalah dengan baik. Yang pada intinya adalah apa yang menjadi hukum tersebut bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan adalah sesuatu yang adil di dalam kehidupan seseorang, sementara adalah Allah Maha tahu apa yang menjadi keinginan setiap orang dengan memiliki harta. Untuk menghindari adalah kezaliman tersebut, maka Allah atur waris ini secara rinci. Nanti para jemaah bisa baca adalah lebih lanjut, ada ayat tersebut di ayat yang dikatakan ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 dari surah An-Nisa. Ya, kita ada dulu, nanti mungkin sampai setelah kita akan saya masih akan jelaskan beberapa poin terkait dengan ayat 11. Demikian dulu. Teman-teman sekalian, kalau kita cermati ayat yang ke-11, begitu pula nanti adalah ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat tersebut dengan innallaha kana aliman hakim. Allah katakan innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya bahwa apa yang menjadi ketentuan Allah ini didasarkan oleh ilmu Allah. Ketika Allah tahu apa yang menjadi tamaknya seseorang dengan harta dan inginnya orang untuk mendapatkan harta yang lebih, terkadang mungkin dilakukan dengan cara yang haram,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan waris ini adalah dibagi oleh manusia itu sendiri. Namun Allah atur hukum waris tersebut dengan rinci dan jelas. Ini bagian daripada yang saya jelaskan di akhir ayat tersebut. Sebagaimana Allah katakan di akhir ayat yang ke-12 pun, wallahu alimun halim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha adalah santun. Artinya apa yang Allah tentukan dari hukum waris ini tidak lain semuanya berdasarkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pada sekali ini ada pertanyaan yang sampai ke saya terkait dengan masalah waris. Pertanyaan begini, kalau yang meninggal orang tua salah satu saja, katakan misalnya sang ayah, pertanyaannya, sudah sahkah syarat pembagian waris? Maksudnya begini katanya, bukan harta uang atau emas atau aset, tapi sampai rumah dijual terus dibagi-bagi. Atau biarkan si ibu tinggal di rumah tersebut, kalau meninggal lalu dibagikan. Mana yang afdal? Tentu yang namanya waris itu adalah sudah sah dan sudah berhak untuk bisa dibagikan tatkala memang sudah terbukti akan wafatnya seseorang. Jadi kalau sang ayah tadi wafat, maka secara hukum waris apa yang ditinggalkan oleh ayah tersebut sudah menjadi bagian daripada waris. Sang ibu adalah mendapatkan tadi saya katakan seperlapan ketika memang punya anak. Anak-anak adalah bagian dari laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu adalah sudah harus diperhitungkan. Saya katakan diperhitungkan. Bukan harus langsung adalah dibagi semua langsung besok 2 rumah, tidak harus begitu. Silakan adalah musyawarahkan dengan apa yang menjadi keputusan keluarga. Tapi bagian waris harus sudah ditentukan. Dihitung mana yang saja menjadi aset daripada ayah tadi. Ini. Kemudian dinominalkan, tidak diperkirakan. Kemudian dibagikan dalam artian hitungan bahwa sang ibu dapat seperempat, sang anak dapat sekian, ini dapat sekian, tidak diperhitungkan. Adapun untuk adalah harus sampai menjual-jual, itu adalah kembali kepada kesepakatan daripada ahli waris. Jadi untuk masalah menjual-jual, kalau adalah sang ibu sudah rela, udah nak, ini memang sudah jadi waris, yuk kita segera bagi. Ibu siap untuk pindah dan mendapatkan bagian yang memang menjadi hak ibu. Silakan. Kenapa? Karena bagian daripada hadis mengatakan asri'u bil janazah. Hendaklah kalian menyegerakan urusan jenazah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, makna mengurus jenazah itu bukan sekedar bukan menyegerakan kuburnya semata, tapi juga menyegerakan masalah pembagian warisnya tadi. Jadi untuk masalah tadi yang ditanyakan mana lebih afdal, silakan musyawarah. Kalau memang sang ibu siap untuk adalah berpindah, kalau adalah sang anak sudah bersiap juga untuk berbuat yang baik untuk ibunya, silakan. Tapi kalau mungkin juga dilihat, biarkan dahulu sampai ibu nanti wafat baru kita bagi. Harus dilihat. Tidak ada jaminan ibu akan wafat lebih dahulu daripada sang anak. Jangan sampai nanti adalah sang anak ini sementara dia sudah punya anak juga yang cucu daripada seorang tadi yang wafat, kemudian terhalangi. Kenapa? Karena tadi tidak jelas pembagiannya. Ketika adalah sang ayah tadi wafat, maka sang anak adalah sudah punya bagian. Sehingga ketika nanti dia wafat, setelah ayahnya wafat, sementara dia berbagian daripada harta tersebut, sesungguhnya adalah dia punya bagian di situ yang akan menjadi bagian untuk anaknya. Tidak ingat. Kadang-kadang orang lupa. Oh, sudah wafat ayahnya, sudah anaknya tidak dibagi. Terang, ini harus ingat. Maka saya katakan dibuat akte apa segala macam, perjanjian dan sebagainya untuk masalah tadi jelas dibagi. Urusan bagi hartanya kapan silakan musyawarahkan dulu. Kemudian yang kedua, kalau wasiat sudah tertulis, apakah itu membatalkan hukum waris? Tidak. Wasiat satu hal, waris satu hal.
sepertiga. Wasiat lebih sepertiga adalah batal, yang bisa dikatakan hanya sepertiga. Sesuai hadis tadi. Kemudian yang kedua adalah yang namanya wasiat itu tidak bisa diberikan kepada ahli waris. Katakan misalnya si fulan anak kita, lalu dalam wasiat tersebut si fulan dapat rumah ini, si fulan dapat rumah itu, enggak bisa. Tidak ada adalah ahli waris mendapat wasiat. Wasiat itu adalah bukan kepada ahli waris. La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris adalah bagian. Kalau misalnya katakan kita punya anak 3, sementara kita mungkin pernah adalah ngangkat seorang anak. Si anak yang angkat ini tidak punya bagian daripada anak ini, daripada waris kita, maka kita boleh memutuskan wasiat untuk dia. Karena dia punya bagian. Sementara anak adalah sudah punya bagian, maka tidak boleh dituliskan adalah wasiat. Kamu adalah punya rumah itu, kamu rumah itu, tidak boleh. Karena ada bagian waris itu ada jelas. Dan ahli waris tidak dapat wasiat. Ya, demikian dulu. Nanti mungkin kalau misalnya setelah sholat masih mau dilanjut, saya siap. Dan kalau yang mau serah. Ya. Demikian kita sholat dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.